Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusria Zulfatira dengan NIM O1A120-131 Universitas Haloleo, jurusan Farmasi. Saya akan mempresentasikan biokimia farmasi dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis berasal dari kata Yunani glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan atau degradasi. Yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Yang ketiga, glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, penyebab pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Yang keempat, metabolisme. Metabolisme merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur lintasan reaksi kimia. Yang kelima, katabolisme adalah rangkaian reaksi yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Yang keenam, anabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhir adalah molekul besar. Untuk tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan anaerob. Bisa dilihat pada tabel berikut. Berasal dari jumlah ATP yang dihasilkan, glikolisis sebagai ATP 4, glikolisis sebagai NADH4, perubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA sebagai NADH6, siklus Krebs sebagai GTP2, siklus Krebs dari reduksi FAD4, siklus Krebs sebagai NADH18, jumlah total 38 glikolisis diperlukan 2 ATP untuk memecah glukosa, 2 jumlah bersih. Adenosin trifosfat atau ATP merupakan senyawa labil, yaitu kombinasi adenin, gula ribosa, dan 3 fosfat yang berikatan dengan energi tinggi. Setiap perubahan ATP menjadi ADP membebaskan 12.000 kalori. Sumber energi tinggi lainnya adalah GTP atau guanosin trifosfat. Substrat sumber energi dengan bantuan enzim yang ada dalam mitokondria. Adenosin trifosfat atau ATP yang merupakan senyawa berenergi tinggi dapat diubah menjadi energi dengan reaksi ATP tambah H2O menjadi ADP tambah PI tambah 700 kal per mol. 3. Jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hubungan antar metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. 4. Tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia. Bersama dengan protein, lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk, struktur, dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi.
Namun, pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki satu atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat. Karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Umumnya, lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. 5. Pilih salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid. Dan yang saya ambil yaitu penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat, yaitu penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada 2 jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibanding kadar glukosa darah. Cara mengatasinya dengan cara preventif dan kuratif. Upaya preventif yang dapat dilakukan agar terhindar dari diabetes mellitus yakni memperhatikan gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan berolahraga sehingga seluruh fungsi tubuh dapat berjalan optimal. Dan upaya kuratif yaitu pengobatan yang teratur. Penderita diabetes harus minum obat yang diberikan oleh dokter secara teratur dan jangan sampai terlewatkan. Yang kedua yaitu terapi debridement. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.